Nah, untuk semester 2 ini, for semester 2, you are focusing on TOEFL. Oke. Ada yang tahu TOEFL, everyone? Ada yang tahu TOEFL? Pernah TOEFL nggak di sekolahnya? Nah, ini untuk apa namanya proficiency of English skill. Oke. Test of English proficiency language for English. Jadi TOEFL ini ada 3 bagian ya. There are 3 parts. Oke, ada listening, structure, sama reading. Ini dibantu sama mahasiswa di rekam. Oh, tadinya mau itu juga di Gimana? Direkam juga. Gak apa-apa sih kalau misalnya mahasiswa. Oh, siap siap. Nanti dikirim aja video. Sementara ya nanti. Hasilnya ya Pak. Ya. Oke. Oke, everyone, TOEFL ini untuk mengukur kemampuan kalian dalam bahasa Inggris ya, everyone ya. Jadi there are 3 sections, ada listening, ada structure, dan ada reading. Oke. Nah, biasanya sih kalau mahasiswa tingkat akhir biasanya itu wajib untuk ambil tes TOEFL ya. Nah, tergantung dari kampus ya, Tuan ya. Biasanya untuk persyaratan sidang. Ya, tapi nggak tahu kalau di sini. Kalau saya sih anjurin harus ada juga ya untuk persyaratan sidang untuk TOEFL test. Tapi nggak tahu, I don't know exactly for further information. Maybe let's see for the next ya. Nah, materinya udah bisa kalian akses ya, Don. You can access the material on Elma, oke? Seperti itu. Nanti absennya, wait, scan absennya juga ya. Oke, thank you. Ini udah ajan ya? Ini udah ajan ya, Bang nih. Di post dulu mungkin 5 menit ya, Gilang. Di post dulu buat ajan dulu mungkin ya. Listening part 1. Oke. Jadi kita mulai di listening dulu ya. Oke. Kita di listening dulu. Nah, kalau kalian dapat tes TOEFL itu nanti ada listening tuh. Kalau untuk post testnya ya, untuk post testnya itu ada listening 50 soal. Listening 50 soal, structure itu 40, reading itu 50 soal. Nanti listening itu dibagi 3 kawan. There are 3 parts for listening. Ada yang short dialogue, ada yang long dialogue, ada yang monolog. Oke. Jadi kalau short dialogue itu percakapan singkat gitu antara 2 orang ya. 2 orang di singkat. Jadi satu dialog itu untuk satu pertanyaan. Oke. Satu dialog itu untuk satu pertanyaan. Nanti mungkin dari soal 1 sampai 20-an ya. 1 sampai 20-an itu porsinya lebih banyak ya short dialog. Terus berikutnya nanti ada di part 2 itu di long dialogue. Oke, long dialogue itu dialog panjang untuk 4 pertanyaan. Oke, dialog panjang untuk 4 pertanyaan. Oke. Nah, terakhir paling juga ada 10 atau 7 ya, saya lupa. Oke, itu di akhir itu ada monolog. Monolog itu apa sih? Monolog. Kalau dialog kan berbincang ya. Kalau monolog berbicara tapi sendiri, Pak. Berbicara sendiri kan. Oke, monolog tuh bicara sendiri Kak, atau make a speech gitu nggak? Kayak saya nih monolog nih, lagi monolog ya sementara ini. Nah, monolog itu speech agak panjang ya, teman. Dia ngomong sendiri, kayak memberikan pengumuman, ada memberikan suatu opening speech atau memperkenalkan introduction about the course gitu kan. Nah, itu untuk part pertanyaan gitu ya. Jadi part 2, part 3 itu sama part pertanyaan, tapi agak berbeda soalnya. Kalau part 2 itu dialog panjang, kalau part 3 itu monolog panjang. Gitu ya. Dapat ya itu untuk 50 soal. Jadi 50 itu dibagi 3 parts gitu. Nah, nanti kalau structure itu ada 40 ya, 40 soal. Kalau kalian belajar full TOEFL
itu skillnya hampir 60 lebih ya teman. Jadi 60 skill, banyak banget ya. Jadi kalau kita kejar cuma satu semester sih nggak bakal kekejar ya. Oke, kita cuma minimal introduction lah ya, minimal introduction untuk mengenal oh TOEFL seperti apa sih, gitu ya. Nah, itu terakhir itu ada reading, itu ada 50 soal. Ya. Kalau reading pasti udah sering lakuin ya, reading. Di sekolah juga kemarin kalian sebelum keluar SMA juga pasti ujiannya readingnya. Ya nggak sih? Bilang reading ya. Nah, reading. Oke, jadi teks panjang untuk beberapa soal paling 5 gitu kan ya atau 10 soal untuk teks panjang gitu kan. Nah, itu ada 50 soal. Gitu sih. Ada pertanyaan sampai di sini yang online atau offline? Ada mau tanyain? Udah ada gambaran belum? Ada gambaran belum untuk TOEFL ini? Hah? Belum? Belum ada? Sama sekali belum ada ya? Ya makanya kalau di sekolah saya juga ngajar di SMA ya. Saya juga ngajar di SMA 1 Togasari. Jadi tiap tahun itu siswa ini apa namanya diadain tes TOEFL. Kenapa sih harus ada tes TOEFL ya di sekolah? Nah, kenapa? Karena manfaat tes TOEFL itu ada satu, karena dia kan jenjang SMA nih, ya, mau kuliah. Dia satu untuk persyaratan kuliah. Apalagi kalau buktinya kalian mau ke kedinasan, ya kayak seperti ke IPDN, ya nggak, STAN gitu kan, itu kan kedinasan kan, terikat gitu. Jadi dia harus ada tes TOEFL, loh, jadi skor TOEFL minimal 8 atau 500 lah ya. Nah selain itu kalian kalau mau ambil beasiswa, ya beasiswa di pemerintah atau swasta itu harus ada TOEFL minimal 500. Yang lagi sedang rame ini apa nih? Beasiswa apa nih yang lagi rame di sosmed? Ada yang tahu nggak, guys? Kalian ini nggak update? Ini nggak di, ya? Yang LPDP kan? Ya, beasiswa LPDP yang dia selesai di Inggris gitu kan? Nah itu ada satu, hah? Ah iya betul. Nah itu anaknya WNA tapi orang tuanya WNI ya, gitu. Jadi, nah apalagi kalau buktinya kalau kalian mau ambil beasiswa luar negeri itu ya PDP, ya mungkin persyaratannya lebih ribet ya, lebih agak lumayan susah lah ya. Nah TOEFL-nya pun harus khusus biasanya, ya dan harus merogoh lumayan gede harganya ya. Itu sekitar 700 atau 600 ribuan. Oke, atau IELTS mungkin 3 jutaan. Kalau kalian mau ambil yang IELTS gitu. Itu biasanya untuk persyaratan kalian mau beasiswa. Kalau buktinya kalian belum ada persyaratan itu ya nggak bisa teman. Ya, karena TOEFL atau IELTS itu ya biasanya untuk mendukung kalian mau keluar negeri. Ya untuk apa namanya sekolah. Kalau IELTS bisa untuk stay, ya nggak? Kalau stay, kalau kalian mau stay di sana untuk kerja, itu juga ada tuh untuk tesnya gitu ya. Jadi manfaatnya banyak banget ya kawan kalau buatnya kalian ambil TOEFL test ya. Oke, jadi untuk sekolah, kedinasan, untuk portofolio kalian mau ngelamar kerja, oke, dan pasti buat buat beasiswa. Kalian ada kesempatan beasiswa nggak? KIP mungkin. Kalau KIP mungkin otomatis ya, disaring saya otomatis. Ada yang dapat KIP nggak? Semuanya kah? Nggak. Enggak, Pak, enggak semuanya. Ada yang dapat gak yang di online nih? Gilang Saya atau nggak dapat, siapa? Pak. Dapat. Oke. Gimana cara dapat kitnya gimana? Atau dari sebelumnya SMA? Dari semester 1 udah disaring. Oke, apa aja persyaratannya? For the requirement-nya apa persyaratannya? Hah? Otomatis ya? Oh, otomatis. Oke, berarti kalau KIP mungkin eh, program pemerintah langsung mungkin ya. Tapi kalau punya keluar yang LPDP atau yang lainnya mungkin agak beda mungkin ya. Jadi nggak harus ada persyaratan-persyaratan yang ditempuh nah, gitu. Good. Tapi nggak full beasiswa kan? Nggak full scholarship. Nggak nol. Jadi kalian biaya kuliah nggak 0 rupiah kan? 0 rupiah nggak? Oh 0 rupiah. Oh sama sekali kan nggak bayar nih. Oke. Gimana?
Oh dari KIP-nya ya, berarti kalian nggak bayar per semester nih ya? Sama sekali nggak? Oke. Tapi semuanya nggak sih? Tapi ya ada yang harus bayar juga ada? Ada ya? Mungkin gantian mungkin. Sini. Oh, terus? Oh, ke support. Pribadi atau dari yayasan? Oh, dari yayasan. Oh, oke, oke, oke. Yayasan yang motong langsung. Berarti sisanya tanggung juga. Oh, berarti 50-50. Mm-mm. 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 Oh, tetap rupiah. Oh, I see, I see. Oke, good. Nah, itu. Nah, berarti alhamdulillah ya kawan ya. Jangan disia-siain ya kuliahnya nih. Jadi harus bisa sampai goal akhir tuh semester 8. Semester 8 8 kan? S1 kan? Oke, semester 8 ya. Oke, jadi jangan sampai melempem kuliahnya. Oke, kita lanjut ke materi nih, kawan ya. Ini ada strategis, ada skill one. Kita bahas dulu 3 skill nih. Ada skill 1, skill 2, skill 3. Nah, skill one itu focus on the last line. Oke. Nah, focus on the last line itu maksudnya fokus di orang terakhir. Kan ada 2 dialog nih. Ya, ada 2 dialog. Dia orang pertama, orang kedua. Nanti kalian fokusnya itu ke orang terakhir. Nah, gini ya. Coba dibaca. Ya ini nih, short dialogue. Hmm. 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 Oke. Oke, good. Nah, ini contohnya nih, Bapak nih. Nah, ada on the recording, you hear ada man dan woman. Coba praktekin. Man dan woman, siapa jawab man-nya? Oke, you, woman. Coba ya. Ini dulu deh. Baca contoh. Coba baca dialognya man, woman. Please. Baca yang A. Oke, jawabnya. Oke, narator. Baca, narator. Oke, Billy. Nah, berarti what does the woman say about Billy? Berarti kan ini ada yang di highlight ya. Yang di highlightnya kan what does the woman, si woman-nya ngomongin tentang si Billy tentang apa, gitu kan? Kan si man-nya bilang ini, Billy really made a big mistake this time. Kata si woman-nya, yes, he forgot to send in his research paper, gitu. Nah, kata naratornya, what does the woman say? Apa yang perempuan itu katakan tentang si Billy? Berarti yang si woman omongin itu kita simpulin, ya nggak? Jadi kalian fokus di last line. Nah, last line itu terakhir, di baris terakhir atau dialog terakhir. Dapat nggak maksudnya? Jelas ya? Udah jelas ya? Nah, di pilihan itu ada apa nih? Nah, tapi kan harus tahu juga nih apa namanya artinya. He forgot to turn in. He forgot to turn in itu artinya apa? He forgot to turn in itu apa artinya? Lupa apa? Turn in itu apa sih? Turn in itu menyerahkan. Ya, dia lupa menyerahkan tugas apa nih? Tugas papernya. Ya enggak? Itu makalahnya. Nah, gitu. Nah, kalian lihat jawaban yang mirip maknanya, bukan kalimatnya ya, yang maknanya nih. Nah, yang mirip maknanya adalah yang D. Jadi he didn't remember to submit his assignment. Gitu ya, Pak. Jadi dia tidak ingat, berarti kalau tidak ingat, berarti maksudnya apa? Lupa dong. Kalau tidak ingat, jadi lo sama dengan forgot kan? Oke. Submit itu sama dengan to turn in, ya nggak?
Ya berarti dia tidak ingat atau dia lupa menyerahkan tugasnya. Jadi ini yang dimaksudkan, ya, ya nggak Bu? Oke, terus ya. Nah, kita lanjut ke fokus on the last line-nya. Strateginya ini ya, strategi di skill 1. Coba dibaca nomor 1. Oke, yang kedua. Baca. Probably. Oke, terus yang ketiga? Oke, jadi strateginya baris terakhir dialog mungkin jawabannya. Jadi baris terakhir ya mungkin jawabannya. Yang kedua, dengarkan baris pertama dialog. Tapi kalau jika kamu mengerti, ya bagus. Kalau ngerti sih bagus ya maknanya ya. Ya kalau tidak mengerti, jangan khawatir karena jawabannya mungkin di baris pertama itu bukan jawabannya, ya. Nah, maka jawabannya mungkin ada di baris kedua atau orang terakhir, ya. Terus fokus di baris terakhir di dialog tersebut karena mungkin itu jawabannya. Oke, di baris terakhir itu ya. Nah, ini nih tadi. Nah, ulangi baris terakhir dalam pikiran kalian ketika kamu membaca keseluruhan jawaban di teks. Jadi ketika kalian dengar mereka lagi berbicara, kalian langsung lihat pertanyaannya ya, jawabannya, ya enggak? Nah ini langsung kalian cari jawabannya seperti apa. Nah di sini langsung, oke? Di kesini. Oke. Coba kita lanjut. Nah kita contoh di sini dulu deh. Coba saya mau minta yang di online. Oke. Coba yang di online. Ya, ini mati. Sorry. Coba Gilang dengan visual. Ada visual? Gilang? Oke, Gilang main ya, visualnya woman. Oke, so baca. Ayo main dulu berarti. Iya, yang satu Gil. Baca Gil. Let's go. Can you? I have no idea. You woman? I have no idea. Okay, what does? Ya, no, I have no idea. Oke, naratornya bilang what does woman? What does the woman mean? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? A atau B atau C atau D? Dia bilangnya kan fokusnya di orang terakhir ya. Jadi di sini kan, I have no idea. Oke, kira-kira apa jawabannya tuh? Bentar, ini ada yang masih gabung. Apa Ika jawabannya? Baca nggak? Yuk, bantu jawab. D bukan Pak jawabannya. Yang D bukan Pak.
She does not know. Yang she doesn't. Nah, ini ada yang gabung, baru gabung. Oke, I have no idea. Berarti jawabannya apa nih? She has strong idea about movies. She prefers comedies. Nomor C. She doesn't like this matinee. Yang D. She doesn't know. A, B, C, or D. Yang mana jawab? D. D ya jawabannya. Betul nggak? Oke. Tuh. Di I have no idea itu sama dengan she doesn't know. Gampang kan? Oke. Oke, kita langsung ke soal ya. Saya mau share di YouTube, oke? Di YouTube. Nanti bisa sambil nyatet, oke? Jawabannya apa? Ya. Udah mulai kelihatan belum everyone? Screen-nya. Belum, Pak. Ini lagi loading. Udah? Belum? Can share your screen? Why? Kenapa nggak bisa ya? Screen. Kalau sekiranya saya nggak bisa share screen, kalian boleh lihat materinya di Elma ya kawan ya. Udah di download belum? Oke. Kalian bisa lihat ini deh. Nah, ada. Nah, ada. Udah? Oke. Good. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Coba mau satu apa ya? A, B, C, D. Jelas gak? Ya, ini masih beradaptasi nih soalnya ya. Oke, diulang ya kawan ya. Oke. Udah tulis belum 1 sampai berapa tuh? Yang datang enggak juga. Coba jangan terlalu telat ya kawan datangnya nih. Diganggu saya waktunya admitnya. Apa sih? Oke, ulang. 1.
In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Gimana? Dapat gak? Ulang sekali lagi ya. Oke. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, coba ya, kita coba ya teman-teman ya. Oke, nomor 1 apa ya? He's leaving, he has to go. He will not be leaving, he will do it. He's leaving now. Oke, he's leaving now. Yang lain? Apa jawabannya? Belum. Oke, dia bilang kan I'm on my way now. I'm on my way now. Nah, itu kan istilah idiomatik tuh. Ya, idiomatik. Kalau di orang kita mah bisa OTW. Ya gak sih? Kita bisa kan OTW, on the way gitu kan. Nah, on my way now. Nah, berarti jawaban yang tepat, boleh tanya coba. Yang di online apa jawabannya di online? D, Pak, D. Kalian gimana kalian jawabannya? Yang D. He will not do it his own way. Oke, berarti terjebak dengan kata on-nya ya. Ya enggak? Nah, satu jangan terjebak dengan kata yang persis sama di dialog ya, teman. Ya, biasanya kalau seperti yang agak sama suara atau kata yang di dialog itu jebakan. Ya, itu jebakan ya, teman. Jadi hindari kata yang sama. Nanti akan dijelaskan di les berikutnya. Jadi yang lebih tepat yang A, everyone. He is leaving now. Dia akan berangkat sekarang, gitu ya. Jadi jangan
jangan terpaku dengan suara atau pengucapan yang sama di dialog ya. Oke. Nomor 2 apa nomor 2? Yang di online apa yang di online? Nih. A, B, C atau D? C. He was able to open the door. Oke, yang lain gimana yang lain? Sini nih. Yang di online Kayaknya D. boleh ketik jawabannya apa? D. Mati boleh ya? Oke. Nah, jawabannya tadi yang tepat adalah yang C, Erwan, yang C. Oke, he was able to open the door. Jadi dia bisa membuka pintunya karena apa tuh maksudnya? Dia tuh pergi tanpa menutup atau mengunci. Ya, unlock gitu. Dia unlock itu kan tidak mengunci berarti kebuka dong. Ya, gitu. Unlock tuh tidak dikunci berarti terbuka itu maksudnya. Misalnya tuh nggak terbuka memplong guys, maksudnya ya. Jadi ya dikunci aja gitu ya. Ya, tapi jawabannya C. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan lock, kan ada kata lock kan? Nah, itu jangan terpengaruh itu. Oke. Terus kalian terpengaruh oleh ada house, ada locking, ada house. Nah, door. Nah, mungkin door ada ya yang C juga. Cuman yang paling sedikit pengaruhnya itu yang sedikit banyak yang sedikit similarnya mungkin itu jawabannya. Tapi walaupun yang banyak sama banget gitu ya antara dialog dengan jawaban itu hindari gitu ya. Oke. Kalian berempat ini betul semua nih. Kira-kira jawabannya apa? Number 4. A, B, C atau D? B, Pak, B. B ya. Oke, good. Jadi he can help her tonight. Gampang ya, everyone? Oke. Nah, itu di TOEFL exercise 1. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya, everyone ya. Nah, yang kedua nih. Kita ke kedua. Kalau semuanya takutnya nggak bakal kejar nih materinya ya. Kan kita udah lambat tadi masuknya. Oke. Oke, kita lanjut ke skill kedua ya. Everyone, skill kedua. Oke, skill kedua tuh apa? Coba dibaca yang di online. Siapa yang mau baca yang online? Ada Salman Gilang. Siapa yang baca? Halo? Nomor berapa, Pak? Ya, nomor ini skill 2. Dibaca dulu aja ininya. Ini baca. Instruction-nya. Ya, please. Often Gimana, Pak? Apa, Pak? Terus? Ya, terus. Baca. Often the correct answer is a word that contains synonym word with similar meaning for the word in the given sentence. Oke. Thank you. Cukup. Nah,
Skill 2 itu sering jawaban yang benar dalam dialog singkat adalah jawaban yang berisikan persamaan. Sinonim kan persamaan kan? Ya. Okay, words with similar meaning but different sounds. Oke. Okay. Jadi kata yang sama. Oke, okay, words with similar meaning, kata yang artinya sama tapi berbeda suara. Pengucapannya berbeda kan ada ya. Oke. Okay. This apa namanya itu? Katanya sama tapi beda pengucapannya. Contohnya seperti ini ya, Luan. One woman dan man. Coba nih, why is Barbara feeling so happy? Kata si woman ya. Kata si man-nya, she just started working. She just started working in a real estate agency. Ya enggak? Nah, yang katanya berapa? What does the man say about Barbara? Ya enggak? Nah, berarti tetap masih kalian fokusnya orang terakhir, ya nggak? Kan Simen, orang terakhir siapa? Simen kan? Simen bilang apa? She just started working in a real estate agency. Maksudnya apa nih? Artinya apa? Dia mulai bekerja di agensi real estate atau mungkin kayak perumahan lah gitu ya. Ya nggak? Nah, berarti kalian highlight yang isi man-nya sambil kalian cari jawabannya yang tepat yang mana nih. Nah, tapi jangan samaan nih, ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih yang benar? B. Yang B kan? She began a new job. Nah, kalian jangan sampai terkecoh dengan yang A, C, dan D, ya. Yang A itu ada real estate. Nah, real estate, ya enggak? Jangan. Bisa jadi jebakan itu bukan jawabannya. Oke? Karena maknanya enggak ketemu gitu ya. Nah, ini juga yang C ada real estate. Nah, dia baru membeli real estate atau dia baru bekerja di real estate? Baru kan? Dia beda konteksnya ya. Pengucapannya sama, suaranya sama, tapi maknanya beda ya, ya enggak? Oke. She bought a real estate. Nah, dia membeli. Ini baru membeli, dia membeli. Nah, tapi kan nggak nyambung semuanya ya. Oke. Tapi cari apa nih? Cari persamaan kata dengan makna yang sama. Gitu. Began dengan started. Began itu mulai, started mulai. Sama nggak suaranya? Pengucapannya sama nggak? Beda kan? Oke, pengucapannya sama. Beda, sorry. Tapi maknanya sama nggak? Maknanya sama nggak? Sama. Kan different sounds. Ya, different sound itu kan started dengan began. Sama nggak soundnya? Pengucapannya sama nggak? Began sama started sama nggak pengucapannya? Beda kan? Beda. Tapi artinya sama nggak? Sama. Nah, itu yang dicari. Jadi cari apa tuh namanya tuh? Suaranya yang berbeda, tapi maknanya atau artinya yang sama. Kayak ini nih, started dengan began, working dengan a new job, ya nggak? Nah, itu sih, Ruan. Das ya? Coba yang nomor satu nih, latihan dulu. Woman, man, and narrator. Coba saya mau ke siapa nih? Evi sebagai woman. Dede Nur, Evi, woman, Arisman, man. Ayo, come on. Ada? Ini Evi Febrianti kelas ini regular. Di sini nggak ada ya?
Khusus online kali ya? Dia pernah masuk ke offline? Pernah. Evi. Yuk guys, baca nggak? Evi sama Arisman. Tidur kali. Ahmad Paridi sama Anggun. Lagi kerja, Ahmad. Bisa Pak. Lagi kerja nggak? Lagi nggak terlalu sibuk. Oke. Sukin nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tapi untuk saat ini bisa Pak. Oke, boleh baca. Your main Sintasari ada? Ada, Pak. Oke, silakan dibaca yuk. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes. And I also had to fill out an application. Oke, naratornya apa? Siapa? Oke, naratornya what does the man mean? Nah, ini. Apa jawabannya kira-kira? Coba lihat. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. Nah, ini ya si man. Kata si naratornya, apa yang dimaksud dari si laki-laki itu? Yang A, he got a job. Yang B, the bookstore was not accepting. C, he saw. Yang D, it was necessary to complete a form. Yang mana kira-kira, guys? D. Jawabannya yang mana? B atau D? D. D. Oke, betul. Yang D ya. Berarti it was necessary to complete a form. Yang D ya, teman ya. Oke, good. Oke, kita coba langsung praktek ya. Hah. Lah, udahan ini. Pak Dede yang keluar nih, gimana nih? Itu masih ada Dede satu lagi. Oh, masih ada. Hahaha. Oh, enggak anjir, itu mah bukan Dede. Ayo Pak Gilang. Lah. Lah. Mana ini? Udah terlihat belum everyone YouTube-nya?
Itu udah mulai. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kita coba ke YouTube ya. That is the difficult. 3. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Three. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke. Udah belum? Bisa? Udah. Tapi keren sih, hampir bagus ya bang ya, hampir. Oke, yang di online nanti jawabannya bisa kirim ke WhatsApp grup ya, boleh ya. Oke, tapi nanti next maybe I will ask you ya. Sekarang kita jawab aja nih langsung. Udah jam 1 nih soalnya. Yang satu jawabannya itu apa ya, Irwan? Yang D, the exam was not very difficult. Pasti kalau yang jawabannya A, B, C, kalian dengar header-header ya? Ya nggak? Dengar header kan? Nah, jadi kalian tadi kuncinya, jadi jangan dengerin yang di dialog. Pas kalian dengerin dialog itu ada header seek kan? Kalian ini ada header seek, ada header itu kan? Nah, itu jawabannya itu menipu. Jawabannya bukan itu jawabannya. Oke? Jadi cari suaranya yang berbeda. Suaranya berbeda tapi maknanya yang sama. Kan header seek apa namanya? Is not difficult ya? Is apa sih namanya? Easy ya? Is easy kan?
Is easy itu namanya not very difficult. Jadi sinonimnya seperti itu. Oke. Yang kedua apa? Not feeling very well, rather sick. Nah ini juga rather juga nih. Yang dua apa yang dua jawabannya? A. Oke, betul. Yang dua A. He's not feeling very well. Oke. Oke, soalnya nomor satu itu easy ya. Jadi ke exam ya. The exam is easy. Jadi not very difficult. Yang kedua berarti rather sick. Kalau rather kan sedikit sakit. Ya, berarti not feeling very well. Jadi merasa tidak cukup baik gitu kan. Jadi makanya seperti itu. Yang ketiga apa? What is number 3? A, B, C, D? A. Oke, jadi kan dia tuh established 1 year ago ya, ya nggak sih? Atau since last year atau apa kalau nggak salah ya? Since last year ya. Dia bilangnya ya, berarti since last year berarti 1 tahun yang lalu, ya nggak? Oke. Nomor 4 jawabannya apa nomor 4? Coba saya pengen tahu jawaban nomor 4 yang di online. Jawabannya apa? Apa jawabannya 4? Coba deh kita dengerin lagi nomor 4 deh ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man Jadi on schedule. Berarti on schedule berarti tepat waktu. Oke, kayaknya dia agak parno gitu. Kayaknya si ini tibanya telat nih ya. Enggak sih? Tapi dia on schedule kok. Gitu. On schedule tuh maksudnya on time. Jadi the plane arrived on time. Jawabannya C. Ya enggak? Oke, gitu deh. Ini harusnya sampai skill 3 ya, tapi kita lanjut minggu depan aja ya. Mungkin kalau minggu depan possible jam 10 aja ya Pirwan ya, kalau possible ya. Oke. Oh, kalau. Tapi kalau putihnya possible mungkin lewat jam 11 juga mungkin ya, karena saya ada ngawas di sekolah itu minggu depan udah mulai US. Ya Pirwan ya, mulai US. Oke. Nanti takutnya oke. Takutnya nanti saya ngawas sampai zuhur ya Bro ya. Tapi gak apa kalau setelah zuhur kalau kalian ini. Hah? Oke ya. Nanti saya WA ya. Kalau saya WA nanti dibalas ya. Mudah-mudahan online. Oke, cukup everyone ya for today. Berarti hari ini kita belajar skill 1 dan skill 2 ya. Nanti pelajari lagi materinya, oke? Sebenarnya banyak kok di YouTube. Kalian lihat aja di YouTube, boleh ya, sambil nyari-nyari jawabannya juga di situ ya. Oke. Nanti Gilang boleh di-share ya videonya, oke, di WhatsApp group. Oke. Thank you everyone ya for the online and offline class. Thank you very much for joining. See you next week ya. I will tell you for further information.